Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leoni Amanda Putri dengan NIM 2248201102. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kimia organik dengan pembahasan amina dan protein. Yang pertama yaitu amina. Amina adalah turunan organik dari amonia, di mana satu atau lebih atom hidrogen pada nitrogen telah tergantikan oleh gugus akil atau aril. Nah, di gambar tersebut kita dapat melihat rumus umumnya. Selanjutnya itu sifat. Yang pertama, amina membentuk basa lemah yang bisa mengikat proton H+ untuk membentuk garam amonium. Yang kedua yaitu membentuk ikatan hidrogen. Yang ketiga, amina primer memiliki bobot molekul rendah dan berupa gas atau cairan yang mudah menguap. Aroma amina primer sama seperti amonia. Yang keempat yaitu amina sekunder dan tersier memiliki aroma amis seperti ikan yang tidak mudah menguap dibandingkan amina primer. Yang kelima itu amina primer, sekunder, dan tersier yang berbobot molekul rendah, mudah larut di air. Klasifikasi amina. Yang pertama yaitu amina primer adalah senyawa amina di mana nitrogen hanya mengikat satu gugus akil atau aril. Yang kedua itu amina sekunder, senyawa amina di mana dua gugus alkil atau aril terikat pada atom nitrogen. Yang ketiga itu amina tersier, terbentuk apabila atom nitrogen terikat tiga gugus akil atau aril. Selanjutnya itu tata nama amina. Yang pertama yaitu gugus halogen disebutkan terlebih dahulu baru diikuti dengan nama alkananya. Yang kedua itu aromatik amina mempunyai nama yang spesifik. Nah, di gambar tersebut kita dapat melihat contoh pemberian namanya. Selanjutnya itu kegunaan. Yang pertama yaitu sebagai pewarna, yaitu pewarna azo. Yang kedua dalam industri farmasi yaitu klorpeniramin sama amfetamin. Nah, di gambar tersebut kita dapat melihat contoh obatnya beserta strukturnya. Yang ketiga yaitu industri minyak. Yang keempat bahan pengawet epoksi. Selanjutnya yaitu sintesis amina. Terdiri dari dua reaksi. Yang pertama yaitu reaksi substitusi, di mana amonia bereaksi dengan brometana menghasilkan etilamonium bromida, suatu garam amina. Yang kedua yaitu reaksi reduksi. Di gambar tersebut kita dapat melihat reaksinya. Selanjutnya itu protein. Nah, protein adalah kelompok biomolekul berukuran besar dan makromolekul yang terbentuk dari suatu rantaian panjang atau lobi asam amino. Protein terbentuk dari polimerasi dari asam amino yang berbeda. Nah, di gambar tersebut kita dapat melihat rumus umumnya. Selanjutnya sifat protein. Yang pertama yaitu suka larut dalam air. Yang kedua dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Yang ketiga bersifat amfoter karena membentuk ion Zwitter. Yang keempat yaitu dapat mengalami kerusakan terdenaturasi akibat pemanasan, perubahan pH, radiasi, dan reaksi kimia. Selanjutnya klasifikasi. Yang pertama primer, yang kedua sekunder, yang ketiga tersier, yang keempat kuaterner, yang kelima asam amino, di mana asam amino terdiri dari dua. Yang pertama itu esensial dan non-esensial. Selanjutnya itu peptida dan protein. Selanjutnya kegunaan protein. Yang pertama yaitu industri farmasi, sistein dan ademethionin. Di gambar tersebut kita dapat melihat contoh obatnya beserta strukturnya. Yang kedua pangan, yang ketiga pertanian, yang keempat kesehatan. Selanjutnya reaksi. Yang pertama pembentukan senyawa kompleks, di mana ninhidrin bereaksi dengan amino asid menghasilkan senyawa kompleks. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang amina dan protein. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.